Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar. Ya. Sehat-sehat semuanya? Sehat? Sehat ya? Yang pakai masker sehat? Sehat. Nggak sedang batuk kan? Oh, sedang batuk. Oh iya, kalau sedang batuk tidak apa-apa, tetap pakai masker ya. Sudah, yang lainnya sehat? Taira sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Teman-temannya bagaimana? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ya? Masuk semuanya, alhamdulillah ya. Semoga anak soleh dan soleha selalu diberikan kesehatan ya, biar selalu berangkat sekolah untuk belajar. Baik, sebelum mulai pembelajaran, coba disiapkan dulu alat tulisnya. Sudah disiapkan? Ayo. Sudah? Sudah ya. Baik, siapa yang tadi datang lebih awal? Siapa? Paling awal. Yang paling awal siapa? Eji. Masya Allah, alhamdulillah sudah datang lebih awal tadi berangkatnya. Iya. Eji, karena Eji sudah disiplin ya, sudah berangkat lebih awal. Pimpin doa ya sebelum memulai pembelajaran ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alana hikmataka wa syur alaina rahmataka min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Eji sudah mimpin doa ya. Semoga hari ini pembelajarannya diberikan kemudahan, kelancaran ya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siap belajar? Siap belajar? Yang Ikhwan siap belajar? Yang Ahwas siap belajar? Siap ya. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Kemarin kita sudah memperingati hari apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat hari apa? Hari Guru. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu Terima Kasih Guruku. Ya, silakan berdiri ya. Terima
ucapkan satu kata atau dua kata untuk guru. Udah Bu, itu aja kali. Ya, sama-sama. Terima kasih Haidar ya. Ya, di mana lagu nasional Terima Kasih Guruku ini ya begitu besar ya jasa Bapak Ibu guru ya mendidik untuk anak didiknya ya agar anak didiknya ini menjadi generasi yang cerdas beradab. Dan adapun harapan dari Bapak Ibu guru ya. Nah, semoga kaliannya ketika setiap belajar, ketika masuk sekolah maupun ketika di rumah, semoga selalu semangat belajarnya ya. Bapak Ibu guru sudah berjuang ya, sudah berjuang bahkan ya berkorban tenaga dan pikirannya juga untuk mendidik kalian. Kalian juga harus berjuang ya, semangat belajarnya ya. Siap belajar hari ini? Siap belajar hari ini? Ya, kalau sudah siap, nah agar lebih semangat lagi, Ibu ada video motivasi ya. Mohon disimak. Video motivasi. Mohon sudah, simak ya, perhatikan ya. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, menuntut di sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh. Udah. Menurut teman-teman itu kurang. Siapa yang pernah merasa jenuh, males? Ada yang sedang pikir, semoga bisa menjadi keahlian. Dan semoga bisa menjadi Tuh, lihatlah, lihat. Tuh, mereka harus melewati jembatan yang rusak untuk berangkat sekolah. Tuh, melewati sungai ya. Nyawa taruhannya tuh. Saat malas tidak ada kendaraan, tuh lihatlah di Tiongkok tuh lewat tebing dulu ya. 800 meter. Lihat. Tuh, malas karena bangsaku sedikit, bagaimana? Tuh, bekerja ya, tapi tidak putus sekolah. Tuh, sepatumu kurang keren katanya, coba lihat. Tuh. Tuh, adik kakak itu bergantian sepatunya ya. Nah, itu video motivasi ya. Bagaimana? Termotivasi tidak? Kalian harus bersyukur ya. Kalian harus bersyukur
masih ada orang tua pun masih mampu untuk memberangkat kalian, mengantarkan kalian ke sekolah. Coba ada yang jaraknya jauh? Siapa? Kafi ya? Kafi jaraknya jauh? Kafi jaraknya di mana rumahnya? Di Tambun ya? Bantar Gebang. Ya, di Bantar Gebang Kafi jauh rumahnya dari sini. Tetapi Kafi semangat ya, belajar ke sekolah. Tapi itu Kafi sangat bersyukur diantar oleh orang tuanya pakai apa? Pakai mobil ya, kadang pakai motor. Harus bersyukur, tidak ada kendalanya. Siapa yang jauh lagi rumahnya? Atau siapa yang dekat? Yang dekat? Berangkat sekolahnya suka pagi apa telat? Terlambat? Nah, kenapa terlambat? Nah, pasti ada rasa malas dulu ya mau berangkat. Ada malas dulu nggak? Enggak. Ya, semoga di kelas 5 ini tidak ada yang malas ya. Coba kalian kalau malas ingat video tadi ya. Malas itu tadi karena apa? Jangan karena misalnya jarak jauh. Kemudian karena tidak ada uang saku. Nah, siapa yang suka minta uang saku? Per minggu. Kemudian karena apa tadi? Sepatu ya, jangan pengen yang keren-keren, pengen karena temennya bagus sepatunya ya, kalian merasa minder ya. Jangan ada hambatan seperti itu ya. Kalian langsung ingat, di luaran sana banyak ya yang ingin sekolah. Bagaimana keluarganya, bagaimana perjuangan untuk berangkat sekolah. Kalian harus bersyukur ya. Semangat ya. Semangat belajar. Semangat. Kalian di sini orang-orang terbaik ya. Harus kalian syukuri ya. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Di luaran sana masih banyak orang yang ingin bersekolah ya, ingin memakai pakaian yang layak ya, pakai sepatu yang layak ya. Kalian harus bersyukur. Siap ya? Semangat ya. Saya Ibu yakin kelas 5 ini selalu semangat ya belajar dan ikhlas datang ke sekolah ya, dan pulang dengan mendapatkan ilmu ya. Tapi ini jangan berangkat sekolah tapi pulang nggak dapat ilmu, nggak ada apa-apa, jangan seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Yaitu ketika saat Bapak Ibu guru sedang menjelaskan harus memperhatikan. Siap ya? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Ya, semangat ya. Baik. Ya, Ibu mau tanya, kemarin kalian sudah belajar apa? Sudah belajar apa? Sudah belajar apa Kak? Iklan dan organ pencernaan. Ya, terima kasih. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang iklan dan organ pencernaan ya. Nah, hari ini ya kita akan melanjutkan ya tentang iklan. Kalau kemarin kita sudah belajar iklan di media cetak ya, dan sekarang iklan di media elektronik. Siapa yang pernah melihat iklan di televisi atau di internet, di YouTube? Sering ya? Hampir di game. Ya, hampir semuanya ya, hampir semuanya pernah melihat iklan. Bagaimana coba kalau di iklan media elektronik, di YouTube atau di televisi, perbedaannya apa kalau dengan di media cetak? Kalau di YouTube biasanya iklannya ada apanya? Ada audionya, ada gambarnya ya, ada orangnya gerak-gerak ya. Beda halnya dengan di media cetak ya. Nanti kita akan belajar tentang iklan media cetak dan kalian bisa membandingkan ya, membedakan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kemudian nanti Ibu ada suatu video iklan elektronik ya. Nanti kalian coba ikutin praktekan ya iklannya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang gangguan organ pencernaan ya. Nanti akan menguraikan apa saja gangguan organ pencernaan. Nah, kemudian
nanti juga akan membuat mind mapping ya. Tadi sudah sarapan? Siapa yang sudah sarapan? Ada yang belum sarapan tadi? Ada yang belum 2 kali. 2 kali nanti siang ya? Belum? Belum. Kenapa belum sarapan? Hah? Takut telat? Bangunnya kesiangan? Iya. Pusing nggak? Pusing nggak? Enggak. Nah, jangan sampai tidak sarapan ya, karena kalau tidak sarapan akan mempengaruhi ke tingkat fokus belajarnya, karena lapar ya. Kemudian ada pusing gitu. Makanya sebelum berangkat sekolah harus makan dulu ya, agar kita bisa sehat ya gitu. Haidar sudah sarapan? Sudah. Sama apa sarapan Haidar? Ya nggak apa, telur dadar itu sehat ya, telur protein ya. Baik, ayo tepuk semangat. Semangat, semangat ya. Baik, sebelum melanjutkan, Ibu ada video dulu ya, video lagi tentang ada suatu percakapan ya, percakapan tentang iklan ya. Mohon diperhatikan. Ya, perhatikan ya. Menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha kelas 5, apa kabar? Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, makanan sehat, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, Anak soleh dan soleha, Ibu terdapat percakapan ya. Siti, Dayu, dan Udin. Silakan disimak ya percakapannya. Nah, simak percakapannya. Percakapan Udin, Siti, dan Dayu. Semalam aku melihat Iklan minuman sehat. baru ya di televisi. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik? Kalau aku suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang jelas dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, itulah percakapan Siti, Dayu, dan Udin. Nah, dari video tadi, coba dari iklan percakapan ya, tentang percakapan Siti, Udin, dan Dayu, itu tentang mereka menceritakan tentang apa? Tentang apa? Tentang Iklan. iklan. Katanya iklannya bagaimana? Iklan perbedaannya? Perbedaan ya, Iklan di media elektronik itu bagaimana? bisa bergerak, Bisa bergerak. bisa Terus? bergerak, lalu lebih canggih, lebih jernih. Oh iya. Lebih canggih. Ada suaranya nggak? Iya, ada suaranya. Suaranya. Terima kasih Haidar ya. Terus kalau di media cetak katanya apa perbedaannya ya? Nggak tahu. Kalau di media cetak itu Berwarna. gambar-gambarnya juga berwarna, tetapi tidak bergerak, tidak bisa bergerak ya. Ya baik. Sekarang kita membedakan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Bisa dibaca berulang-ulang dan muatan cepat dan harga terjangkau dan bersifat visual. Nah itu iklan media cetak ya.
Kalau di iklan media cetak itu, kalian pernah melihat iklan di media cetak, di majalah pernah melihat, di koran juga pernah melihat, ya. Di sana hanya print ya, hasil print atau dicetak gambarnya, iklannya. Kemudian gambarnya diam, tidak ada suara ya. Kemudian tetapi bisa dibaca berulang-ulang ya, bisa dibaca berulang-ulang itu. Kemudian pembuatannya cepat ya, dan harganya pun terjangkau dan bersifat visual. Kalau visual itu hanya bisa melihat saja. Kemudian perbedaan elektronik, Menggunakan media elektronik seperti TV, TV, radio ya. dapat menampilkan gambar dan suara. Ya, bisa menampilkan gambar dan suara ya. Langsung pada saat itu saja. Pembuatan lewat rekaman dan menyimak dan bersifat audio visual. Nah, itu kalau di iklan media elektronik, ya tadi kata Haidar katanya bisa bergerak itunya gambarnya. Memang ya ada video seperti kayak film ya. Kemudian dapat menampilkan gambar dan suara, ada suaranya. Jadi bersifat audio visual. Audio bisa didengar dan visual bisa dilihat. Kemudian tetapi pembuatannya relatif lama ya, dan harganya pun lumayan ya. Kalau masuk YouTube itu kan berbayar ya. Kalau masuk televisi juga berbayar iklan itu. Makanya relatif mahal. Nah, Ibu, sekarang ada lagi video iklan contohnya ya. Adapun contoh Nah. iklan media elektronik ada di video berikut ini. Nah, bisa nanti mempraktekkan? Coba lihat. Nah, ulangi ya, coba ulangi. Nih, kalian perhatikan ya gerakan-gerakannya. Lalu nanti satu kelompok coba praktekkan ya. Lihat gerakannya. Ya, coba perhatikan. Aktif setiap hari. Energen waktu aktif sehari. Nah, bisa? Bisa nanti praktekkan ya. Ya. Baik. Nah, tadi ada iklan minuman sehat. Minum apa? Energen. Siapa yang suka minum energen? Suka minum energen? Ya, suka ya. Energen itu bagus ya, protein. Kemudian ada kandungan yang lainnya. Nah, tetapi kalau kita minumannya yang misalnya minuman tijus, terus apa lagi? Jas jus, pop ice, itu sehat tidak? Itu sehat tidak minumannya? Sehat tidak? Kalau tijus, pop ice, kayak gitu sehat tidak? Sehat buat jasmani dan rohani. Tidak sehat itu untuk organ pencernaan ya. Organ pencernaan karena ada kandungan pemanisnya ya. Nanti ada kandungan ininya yang berbahaya. Makanya tidak sehat. Makanya kalian harus bisa memilih ya, minuman sehat, makanan sehat. Karena kalau kalian makan sembarangan, minum sembarangan, ya jajan nih. Siapa yang suka jajan di jalanan itu ya, yang kadang banyak debunya misalnya. Nah, itu juga kalian harus bisa memilah ya, karena jajanannya kurang sehat. Karena khawatirnya kalau kalian makan sembarangan, jajan sembarangan, nanti ada gangguan organ pencernaan. Salah satunya apa contohnya? Diare ya. Kemudian apa lagi? Ambeien, apa lagi? Usus buntu. Hebat, terima kasih
berarti ya sudah pada tahu nih gangguan organ pencernaan. Ya. Karena banyak sekali ya gangguan organ pencernaan itu. Nah, coba sekali simak lagi. Kita media elektronik organ pencernaan untuk ini. Macam gangguan organ pencernaan. Nah, macam-macam. Ada mah? Siapa yang pernah ngalamin sakit mah? Pernah ya? Nah, diare. Tuh. Nah, sekarang coba gangguan organ pencernaan mah. Ya. Gangguan sistem pencernaan dan gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Nah, Mah disebabkan gangguan di lambung ya. infeksi bakteri Helicobacter pylori. Adapun gejalanya antara lain muntah, sulit menelan, Nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab ya. Cara mengatasi mah, minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Nah, tadi siapa yang pernah ngalamin sakit mah? Oh, Alfian pernah ngalamin sakit mah ya? Apa yang dirasa? Sakit ulu hatinya. Ulu hati sakit. Terus apa lagi? Mual nggak? Mual. Mual, pusing juga. Ya. Selain Alfian, terima kasih Alfian. Ayo, yang pernah ngalamin. Muntah setelah makan susah menelan. Habis itu Sakit menelan. terus kadang sakit di ulu hati. Di ulu hati ya. Nah, terima kasih. Nih, yang sudah mengalami sakit mah ya, tuh tadi Alfian katanya ada muntah, ada nyeri ulu hati ya. Kemudian sulit menelan. Nah, itu memang gejalanya ya. Makanya teman-teman dari sekarang harus bisa dijaga. Bagaimana? Harus makan yang teratur tadi ya. Kurangin tuh, batasi konsumsi makanan pedas. Nah, siapa yang suka pedas? Hampir semuanya ya. Harus dikurangin karena itu akan mengalami gangguan di organ pencernaan apa? Kalau mah gangguan organ pencernaan apa? Kalau mah lambung ya. Lambung, makanya harus kurangin. Kemudian makannya secara perlahan ya, kunyahnya. Dikunyah itu mempengaruhi ya. Karena makanan itu akan diproses. Kalau diprosesnya lumat ya, makanannya itu akan mempermudah organ pencernaan ya. Kemudian dan porsinya yang cukup ya, itu. Kemudian ya penyakit yang kedua yaitu ada diare. Siapa yang pernah diare? Siapa? Alfian sakit pernah diare juga. Yang Ahwat ada pernah diare? Ada pernah diare? Ayo, gejalanya bagaimana diare? Kayak sakit perut gitu. Sakit perut gitu. Sakit perut. Kemudian? Udah. Ya. Buang air besarnya bagaimana? Setiap waktu? Kadang malam doang. Malam aja, tapi sakit perut. Ada yang sakit diare lagi? Ada yang pernah mengalami sakit diare? Ayo, bagaimana gejalanya? Alfian tuh pernah. Alfian juga pernah? Sakit perut. Sakit perut. Terus BAB-nya berapa kali? Sering? Ya 3 kali lah sehari. 3 3 kali sehari. Encer juga SS-nya. Nah, itu kenapa diare? Sebelumnya makan apa? Makan sembarangan nggak? Enggak, makan pedes-pedesan. Oh, makan pedas-pedasan tuh. Makan pedas itu akan mengakibatkan diare ya. Enggak. Ya, alhamdulillah kalau tidak mengalami ya. Semoga kalian semuanya tidak mengalami diare. Karena diare ini tuh tadi ya, mual juga ada, muntah, kemudian sakit perut. Kemudian capek ya, bolak-balik terus kamar mandi, capek nggak? Capek. Buang air besar terus ya. Ada yang cair, ada yang di radang, di saluran pencernaan. Radang itu bukan hanya tenggorokan ya, bukan hanya ini, ada juga radang usus, ada juga radang
banyak ya radang itu. Nah itu penyakit diare. Kemudian ada juga sembelit nih. Siapa yang pernah sembelit? Gak ada? Alhamdulillah. Nah, sembelit itu adalah kondisi ketika seseorang itu mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar. Susah buang air besarnya. Keras ya. Fesesnya itu keras. Pernah? Apa yang gejalanya apa? Nggak tahu, tiba-tiba nggak bisa. Oh, tiba-tiba susah. Iya. Nah, ini penyebabnya itu, nih perhatikan. Ya, perhatikan. Penyebabnya itu karena kurang makanan yang berserat. Nah, kalau sembelit itu kurang yang berserat. Kalau berserat, tahu berserat? Berserat itu apa? Makanan apa? Ya, bayam ya. Pepaya ya, sayuran dan buah-buahan. Nah itu, dan kurang minum air juga ya, makanya harus banyak minum air. Minum air sehari berapa liter? 8 liter. Iya. Nah gejalanya itu sulit, BAB-nya keras. Ada yang sakit perut juga, sakit perut tapi susah keluarnya ya, lama kalau BAB itu keras. Kemudian ya fesesnya itu kering ya, kering dan keras. Kehilangan nafsu makan, jadi gak mau makan gitu. Itu gejala sembelit ya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu dengan makan makanan tadi ya, bayam, pepaya, minum air mineral, dan banyak berolahraga. Siapa yang suka berolahraga? Banyak ya? Olahraga apa? Futsal? Lari ya. Hari Ahad kemarin olahraga jogging gitu ya, biar sehat. Kemudian gangguan organ pencernaan. Selanjutnya itu gastritis. Nah, gastritis penyakit lambung juga sama ya. Penyakit lambung yang terjadi akibat peradangan di dinding lambung. Nah, ini peradangan ya. Nah, gastritis ini karena akibat tadi peradangan adanya infeksi ya, infeksi bakteri. Nah, karena ini minum yang beralkohol. Nah, makanya kenapa alkohol itu diharamkan oleh agama Islam? Karena ada pengaruhnya ke tubuh kita. Ya, tuh tadi bisa gastritis karena mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada pertambahan usia ya, itu. Nah, gejalanya nyeri pada ulu hati sama seperti lambung mah ya. Kemudian perut kembung. Kemudian mual dan muntah, cegukan terus ya. Ya. Dan kehilangan nafsu makan, itu gastritis. Ya. Cara mengatasinya bagaimana? Harus makan tadi secara teratur, hindari makan makanan yang berasam, berminyak, ya, tadi beralkohol, pedas. Kemudian minum obat, ya harus tangani dokter. Nah itu gastritis. Gak ada ya? Gak ada yang ngalamin kan kalau gastritis? Gak ada. Kalau ini sudah mulai ke peradangan, sudah mulai yang ini ya. Apa? Enggak pernah gastritis, pernah ngalamin. Oh ya, ini kan gejala ini ya salah satunya ada yang seperti itu. Kadang nggak ada yang nggak semua gejala ini merasakan gitu. Kemudian yang terakhir penyakit, nah ini ambeien. Ya, siapa yang pernah mengalami ambeien? Nggak ada, nggak ada. Alhamdulillah ya. Nah kalau ambeien ini peradangannya di anus ya, peradangan di anus, peradangan dan pembengkakan di pembuluh darah sekitar anus. Penyebabnya karena adanya tekanan ya, tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah itu meregang dan membengkak ya, gitu. Gejalanya apa? Gejalanya muncul darah ya. Makanya ketika buang air besar itu kalian harus lihat juga ya, apakah ada darah. Enggak usah dilihat. Ya, hatinya gitu ya. Kita makanan pedas terus kemudian ada darah. Nah, itu harus hati-hati gejalanya, gejala ambeien. Ya, ada darah.
Kemudian gatal dan nyeri saat buang air besar gitu. Nah, cara mengatasinya sama ya. Kalau pencernaan itu harus makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, dan hindari terlalu lama duduk, harus banyak jalan, bergerak gitu, dan berolahraga. Nah, itu gangguan organ pencernaan. Nah, kalian semuanya harus bisa menjaga ya. Kalian sekarang sudah tahu nih gangguannya seperti ini, gejalanya seperti ini. Nah, kita harus bisa menjaganya dengan makan makanan yang sehat, yang berserat ya, yang berserat, dan banyak minum air putih ya. Jangan banyak minum air yang berasanya hanya susu saja ya. Gitu. Sampai sini paham? Nah, nanti kalian akan berdiskusi ya, untuk tadi ya, coba mempraktekkan, kemudian nanti akan membuat mind mapping. Nah, gejala-gejala tadi ya. Nah, Ibu akan disediakan nanti LKPD-nya ya. Kemudian nanti kalian akan mengisikan diskusi dengan teman-temannya. Siap? Istaidu. Nah, sekarang kalian berkelompok ya, sudah sesuai dengan tempat duduknya, berkelompok untuk untuk mengisi LKPD. Mohon dibantu Haidar, dibagikan ke setiap kelompok LKPD-nya satu-satu. Saidu. Bagaimana, sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah. Baik, sekarang menyajikan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusi di LKPD itu. Kemudian setiap kelompok nanti mempraktekkan iklan elektronik ya, gerakannya bagaimana. Kemudian nanti mengisi kuis ya, spin game. Baik, untuk yang pertama yaitu kelompok 1. Kelompok 1 ke depan semuanya. Ayo. Perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik.
Iklan media cetak bersifat tertulis. Informasi yang diberikan tercetak dan dapat disimpan serta dibaca kapan saja. Dapat menggunakan bahasa dan kalimat yang panjang. Menggunakan bahasa yang formal atau baku. Informasi yang diberikan dapat berupa kejadian yang telah terjadi. Iklan media elektronik bersifat tidak tertulis. Informasi yang disajikan dapat dilihat dan didengar pada saat ada siaran. Menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Menggunakan bahasa yang formal dan non formal. Persuasif yang menyentuh emosi. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Yes. Ya, baik, kelompok 1 jangan dulu. Kita mulai mempraktekkan iklannya ya, media iklannya. Sini KPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gangguan sistem pencernaan diri. MAG merupakan gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. MAG disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya adalah nyeri ulu hati, muntah, sulit menelan, berat badan turut tanpa sebab. Cara mengatasinya dengan minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Diare merupakan gangguan sistem pencernaan yang sering terjadi pada banyak orang. Diare disebabkan oleh keracunan makanan, alergi makanan tertentu, atau makan sesuatu di saat yang tidak tepat. Gejalanya adalah rasa ingin segera BAB, muntah, mual, sakit perut melilit, atau perut terasa tidak nyaman. Cara mengatasinya dengan minum obat, makan makanan yang berserat. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ayo sekarang mempraktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan cepetan gangguan sistem pencernaan. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Udah. Gejala adalah muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Merupakan gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa cara mengatasinya dengan minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Sudah, terima kasih kelompok 4. Ayo, tepuk tangannya untuk kelompok 4. Nah, sekarang mempraktikkan ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik LKPD. Kamu dari mana, Bu? Dari mana? Ya, gangguan pencernaan. merupakan gangguan sistem pencernaan lambung. Gejalanya adalah muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasinya dengan minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Ya udah. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Ayo sekarang mulai praktek. Terima kasih. Ayo siapa yang lebih keren nih? 1, 2, 3, 4. 1 apa 2 apa 3 apa 4? 1. Ya semuanya keren-keren. Nah ya bisa ya mempraktekkan. Nah sekarang kita ya evaluasi. Kita berkuis. Nanti perwakilan setiap kelompoknya 1 orang ke depan. Intinya bersama-sama aja. 1. Stop. Nilainya 10. Coba buka nih soalnya. Penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan di
jawabannya? Gasit. Klik lagi jawabannya. Apa nilainya tadi? 10. Udah bener tadi 60. Ya, ulangi lagi. Ya, sekarang sekali lagi. Aku nggak ini. Ya deh si paling ini mulu. S. Kalau 10 Jawabnya bersama-sama ya. di atas, harus di atas 60. Harus di atas 60. Di bawah 60 S. 2 3. Ya. 10. Kakak lumayan. Klik dulu soalnya. Gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya. Fase encer merupakan penyakit diare. Ayo kelompok 2. Ya nomor itu ya. Yang itu bukan situ itu. Terus. Penyakit Grasitis. Gastritis. Ya nggak apa-apa. Ya baik, Isaidu. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita sudah belajar apa saja. Siapa yang mau menyimpulkan? Kita belajar apa saja? Terus bagaimana perasaannya? Seru tidak belajarnya? Seru tidak? Seru. Kita tadi belajar apa saja? Tentang apa? Iklan. Terus Organ pencernaan. gangguan organ pencernaan ya. Ibu kuatkan kembali ya. Gangguan organ pencernaan itu banyak tadi. Ada diare, mah, sembelit, ya gastritis, ambeien. Nah itu kalian sekarang sudah mengetahui ya gangguan organ pencernaan. Nah maka dari itu kalian mulai dari sekarang harus sayangi organ pencernaan kita ya. Karena kalau kalian tidak sayang, maka penyakit itu akan datang ya. Makanya harus dari sekarang jaga makanannya, harus makanan yang sehat. Minumannya pun harus minuman yang sehat ya. Jangan banyak minum yang
ada pemanisnya ya, pemanisnya. Nah, kayak tadi tea jus, pop ice kayak gitu ya, harus kurangi. Baik. Ya, silakan sekarang rapikan dulu alat tulisnya. Dirapikan dulu alat tulisnya. Ya. Ya. Ayo dirapikan dulu. Sudah? Sudah rapi? Ya. Alhamdulillah ya, kalian semuanya hari ini sudah bersemangat, sudah berani menampilkan praktek iklan elektronik. Ya, semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan semangat selalu ya ketika belajarnya. Ya, tadi ketika video motivasi pun harus semangat, kalian harus bersyukur ya. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Silakan Ezi pimpin doa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh dan solehah. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.